juga kan sempat tuh ada pengacara yang bilang katanya, ini maksudnya kan anak ini ada yang punya gitu. Ya makanya kan pikiran gila enggak? Kalau kamu sekarang galani ada orang punya ngaku, ya benar-benar dia punya. Kalau umpamanya gini pikiran konyol, ini menurut saya ya pikiran konyol, maka saya bilang itu pikiran konyol. Kenapa? Benar ini orang itu punya. Terus apa pandang orang kepada Gala? Anak siapa bapaknya? Terus mamanya? Apa nilai orang kepada mamanya? Pandang orang dulu. Jangan pandang anaknya. Kalau pandang anaknya nanti sudah besar juga akan negatif pada mamanya. Nikah sama bapak saya, sama si Febri. Ternyata saya bukan bapak saya. Ini sangat rancu. Gimana ini? Nggak masuk cara berpikirnya bagi saya sampai sekarang belumlah bisa saya clearkan cara berpikirnya kemana arahnya ya. Arahnya tujuannya apa sih tujuannya? Dan ya coba kita ini coba apa sih tujuannya apa tujuannya kita carikan bapaknya ini? Apa tujuannya dibapakkan sama orang ini? Kan itu. Ini katakanlah sekarang muncul si B ya. Apa tujuan kita membapakkan kepada si B? Apakah saya tidak sanggup untuk membiayainya? Apakah saya tidak sanggup mendidiknya? Apakah saya tidak sanggup mengasuhnya? Apakah dia menderita dengan saya? Apakah dia tidak bahagia? Semuanya itu akan saya berikan ke dia. Selagi saya masih hidup, saya dan omanya, betul keluarga saya akan membahagiakan anak ini. Akan mengikuti, akan menjadikan anak-anak yang berguna. Jangan khawatir. Tidak usah dicari bapaknya yang lain. Ngapain cari bapak yang lain? Tidak ada kekurangan. Insya Allah saya akan berusaha. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki akan mencukupi kebutuhannya. Yakinlah kepada saya. Tidak perlu diperbapakkan. Tanpa dibapakkan ke orang lain pun juga anak ini akan saya sekolahkan, akan saya didik. Jadi jangan khawatir soal itu. Apa? Terus kalau sudah begitu, apa maunya? Kepertanyaan saya begini. Terus kalau udah begitu, apa lagi maunya? Bingung juga kita kan. Jadi seakan-akan saya nggak sanggup sepertinya untuk memberikan sesuatu yang membawa anak ini akan bahagia. Padahal tujuan saya memperjuangkan perwalian ini adalah karena ingin menyenangkan dan membahagiakan anak ini. Gitu. Jadi kan konyol menurut saya pemikiran-pemikiran seperti itu. Gitu. Tadi kan disampaikan ini mengganggu sekali nih ke Pak Haji. Nah caranya Pak Haji kayak memfilter deh belakangan ini kan mungkin nggak mau berlarut-larut lah istilahnya. Terserah sih gitu. Kalau mau ada ucapan kayak gitu, caranya ngefilter buat terserah deh gitu mau ada apa. Kalau pembicaraan itu susah banget saya memfilternya. Susah. Karena saya sensitif, ya? Apa jawabnya? Enggak, bukan apa jawabannya. Iya. Saya kan harus ada alasan saya yang baik. Dia orang-orang yang melontarkan kata-kata itu harus ada alasannya yang baik menurut saya. Baru saya bisa nyaman. Tapi kalau belum dia memberikan suatu alasan tertentu membapakkannya kepada orang lain, nggak nyaman saya mendengar kata-kata itu. Tapi alasan yang umpamanya, kalau dibapakkan dengan orang itu dia akan diberi suatu pesawat jet, atau pesawat ini, atau rumah begini, kan ada alasannya. Karena saya nggak mampu beli pesawat jet, kan begitu. Atau dia akan membelikan satu lapang bola, atau dia akan membelikan apa? Ada satu alasan. Tapi sampai saat sekarang saya tidak menemukan suatu alasan kenapa anak saya ini harus dicarikan bapaknya orang lain. Ini enggak ada alasan bagi saya. Coba kalian berikan suatu alasan kepada saya kenapa anak cucu saya ini harus bukan ditukar bapaknya daripada almarhum Febri. Saya ini apa alasannya? Apa bapaknya itu memang kekayaannya untuk 20 keturunan tidak habis-habis? Atau kalau dia dibapakkan itu dia akan jadi apa ya? Saya nggak ngerti deh. Saya nggak alasan bisa jadi. Kadang-kadang malam nggak susah saya mencerna. Saya tanya sama istri saya, "Ma, apa sih alasan orang ini mencarikan bapak lain daripada Febri? Nah kalau Febri bapaknya apa salahnya? Ini nggak ada keraguan ini. Almarhum Febri nggak ada keraguan nih. Kenapa orang-orang ini mencari-cari yang nggak jelas? Oke, kita katakan ini jelas. Terus apa untungnya? Apa untungnya buat almarhum buat anak cucu saya? Apa untungnya? Kalau memang ini bapaknya, apa untungnya?
Ini maka saya panjang pembicaraan sendiri. Apa untungnya di bapak kata nih, dapat bapaknya. Apa untungnya kalau dia bapak ini? Apa untungnya dengan ini? Terus sekarang kan saya nih ganti almarhum tadi saya ganti. Saya akan bagaimanapun akan berjuang, membahagiakan, menyenangkan, apa yang mau dia akan saya penuhi. Kan udah diganti almarhum Febri, udah diganti dengan saya. Ngapain cari orang lain yang akan membuat anak ini akan menjadi beban mental? Jadi tidak ada alasan. Makanya saya nggak nyaman nih kata-kata itu saya dengar. Mudah-mudahan masyarakat bisa menilai, bisa melihat, dan bisa membantu dan menyokong saya. Ya. Kecewa juga masih Pak Haji sama orang-orang yang kayak gitu. Sangat saya kecewa. Kenapa saya bilang saya kecewa tadi? Alasan itu tidak ada. Tapi kalau dia menyebutkan ada sesuatu alasan tersendiri, dia sebut datang dia telepon saya atau menyampaikan ke saya, disebut alasan. Saya bapakkan kepada orang lain, ke orang ini, tujuan saya Pak Haji, dia kalau ini bapaknya, dia akan dapat pesawat jet. Atau dia akan punya suatu pulau. Karena saya nggak punya pulau, saya nggak punya pesawat jet. Oke, ada alasannya. Tapi kalau hanya minum makannya cuma seperti sekarang dan minum susu juga seperti sekarang, atau umpamanya tidurnya kayak sekarang juga ya saya rasa kurang. Ya tentunya Pak Haji juga gak semata-mata materi lah ya. Iya. Kenyamanan psikologis segala. Ya kenyamanan Kan, udah pasti iya. nggak bakal nyaman. Iya. Kenyamanan nggak udah pasti nggak bakal Iya. nyaman. Makanya saya bilang tadi apanya? Kalau kenyamanan udah pasti nggak bakal nyaman. Iya. Udah pasti nggak bakal nyaman. Dia kenapa? Karena dia udah kenalnya sama lingkungan saya, Jadi makanya saya nggak ngerti kalau kita ya tadi benar juga kata kamu. Apakah dia memandang dari segi ekonomi? Tentu ada sesuatu yang diberikan kan betul. Betul. Tapi kalau dibandingkan segi kenyamanan, nah anak ini sekarang nyaman-nyaman aja, Iya. tenang-tenang aja, enjoy aja. Tapi mah penghasilannya dua lagi. Tapi Iya, Penghasilannya dua lagi. iya penghasilannya 2 lagi, 4. komplit. Saya, omanya, Muji, Padi, Peran, mbaknya 2. Berapa orang itu? Semua yang tercurah kepada dia sekarang. Benar-benar disayang cucu ini sekarang. Ada lagi Bu Anggi, Barisa, pokoknya teman-teman almarhum Pepi. Oleh Bu Anggi itu di rumah terus sayangnya sama cucu ini, bergerak hatinya. Terus apa yang akan kita khawatirkan? Ya, betul. Kenapa kita cari juga bapak yang lain? Masa depan udah terjamin Pak Haji ya. Udah terjamin apa juga lagi tuh? Sedangkan anak saya tidak ada orang selama ini peduli anak saya. Tuh anak saya alhamdulillah sarjana anak saya mah. Ya. Tidak usah dikhawatirkan soal itu. Katanya susu juga Hah? susu juga udah stok banyak nih katanya Pak Haji. Susu? Iya. Wah. Susu untuk ya pokoknya untuk setahun ini nggak beli susu. Jangan khawatir. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ini hari ini nih Bu Anggi nih. Anda tahu deh apa yang mau dibelikan tadi pagi dan telepon pagi saya mau ngirimin ini katanya. Waduh ini juga saya banyak banget. Bu Anggi perhatian banget. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Sekali lagi tidak usah dikhawatirkan. Jangan usah cari bapak yang lain lah. Oh salah, udah jelas. SPNK ada, PKB ada. Almarhum Febri anak saya. Udah ada apa lagi? Enggak aja alasan jadi ngomong enggak tanpa alasan. Tujuan apa? Tujuan dulu. Berapa sih yang mau direbut? Nilai kalau demi harta umpamanya, janganlah dikorbankan ini, jangan dikorbankan cucu demi harta. Gitu maksud saya kepada orang-orang itu, jangan sampai korban. Itu cara pemikiran saya, ya pendapat saya, karena sampai sekarang belum saya ketemukan alasan orang ini berkeinginan mentes DNA. Belum saya ketemu alasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.